Selamat pagi, perkenalkan nama saya Febri Misilan, nomor stambuk A42121140. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan makna, tujuan, fungsi, dan istilah pendidikan jasmani. A. Makna pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan. Pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, efektif, dan psikomotor melalui aktivitas jasmani. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupan seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagai berikut. Aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat melalui olahraga atau non-olahraga. Pengertian pendidikan jasmani telah banyak diterangkan oleh para ahli pendidikan jasmani. Di antaranya adalah Williams. Williams menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah sebuah aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Singer memberi batasan mengenai pendidikan jasmani sebagai pendidikan. Melalui jasmani berbentuk suatu program aktivitas jasmani, medianya gerak. Tubuh dirancang untuk menghasilkan beragam pengalaman dan tujuan antara lain belajar, sosial, intelektual, keindahan, dan kesehatan. B. Tujuan pendidikan jasmani. Berdasarkan pemahaman mengenai hakikat pendidikan jasmani, maka tujuan pendidikan jasmani sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Karena pendidikan jasmani merupakan bagian yang integral dan pendidikan pada dan jasmani yang meliputi berbagai aktivitas jasmani dan olahraga hanya sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Secara umum, tujuan pendidikan digolongkan menjadi 3 ranah atau domain, yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Ranah kognitif mencakup tujuan berkenaan dengan kecerdasan, pengetahuan, pemahaman, konsep, keterampilan berpikir, analisis, dan evaluasi. Ranah efektif mencakup tujuan berkenaan dengan nilai rasa, sikap, apresiasi, nilai sosial. Ranah psikomotor mencakup tujuan berkenaan dengan keterampilan gerak, sikap tubuh, kebugaran jasmani, dan kondisi fisik. Secara khusus sejumlah ahli pendidikan jasmani mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pendidikan jasmani. Seperti Agnes Studley, ada 5 aspek tujuan pendidikan jasmani, yaitu 1. Perkembangan kesehatan jasmani atau organ-organ tubuh. 2. Perkembangan mental emosional. 3. Perkembangan neuromuskular. 4. Perkembangan sosial. Dan 5. Perkembangan intelektual. C. Fungsi pendidikan jasmani. 1. Aspek organik. A. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk mengembangkan keterampilan. B. Meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. C. Meningkatkan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menekan kerja dalam waktu yang lama. D. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. 2. Aspek neuromuskuler. A. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. B. Mengembangkan gerak dasar lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat,
meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, mencongklang, berguling, menarik. C. Mengembangkan gerak dasar non-lokomotor seperti mengayun, melenggok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, membongkok. D. Mengembangkan dasar manipulatif seperti memukul, menendang, menangkap, menghentikan, melempar, mengubah arah, memantulkan, menggulirkan, memvoli. E. Mengembangkan komponen fisik seperti kekuatan daya, tahan, kelentukan, kecepatan, keseimbangan, ketepatan, power. 3. Aspek perseptual. A. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. B. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. C. Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, atau kaki. D. Mengembangkan keseimbangan tubuh (statis dan dinamis), yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. E. Mengembangkan dominasi (dominasi), yaitu konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar atau menendang. 4. Aspek kognitif. A. Mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. B. Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika. C. Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam aktivitas yang terorganisasi. D. Meningkatkan pemahaman bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. E. Menghargai kinerja tubuh, penggunaan pertimbangan yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. B. Definisi dan deskripsi arti pengertian jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter (mental, emosional, spiritual, dan sosial). Dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Berikut ini beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani dari beberapa sumber buku. Menurut Sukintaka 2000.2, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan pengembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Menurut Samsudin 2008, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Menurut Firmansyah 2009,
Titik 4. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. C. Gerak dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani, yang berarti aktivitas jasmani sebagai objek kajian dari pendidikan jasmani. Melalui aktivitas jasmani inilah tujuan pendidikan dapat dicapai. Aktivitas jasmani berpusat pada gerak manusia. Oleh karena itu, guru pendidikan jasmani haruslah memahami sungguh mengenai gerak manusia sebagai titik sentral pendidikan jasmani, sehingga diharapkan dapat membantu peserta didik dapat bergerak secara efektif, efisien, serta aman dan melakukannya. Faktor untuk kerja jasmani merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam aktivitas jasmani dan olahraga. Faktor ini terdiri dari pertama, yaitu faktor yang mendasari semua gerak atau faktor untuk kerja jasmani seperti kekuatan, kecepatan, daya ledak, keseimbangan, kelenturan, daya tahan, ketepatan, kelincahan, koordinasi, dan kekebalan. Kedua adalah faktor aktivitas universal atau kemampuan gerak dasar yang terdiri dari gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulasi. Ketiga adalah gerak khusus yang diperoleh melalui latihan intensif dan merupakan keterampilan yang spesifik. Faktor struktural berkenaan dengan sikap atau tipe tubuh, berat badan, tinggi badan, bentuk dan struktur tubuh. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi terhadap keberhasilan seseorang. Sedang faktor yang ketiga adalah faktor psikologis, meliputi kecerdasan, perhatian, motivasi, kemauan, keinginan, minat, keberanian, kecerdasan, ketakutan, emosi, keuletan, daya juang, dan sebagainya. Berikut faktor psikologis ini juga mempengaruhi terhadap aktivitas jasmani seseorang. Secara khusus, Singer menyatakan bahwa keberhasilan gerak seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi yang meliputi 1. Karakteristik jasmani, 2. Kemampuan gerak, 3. Rasa aman, 4. Kemampuan perseptual, 5. Kecerdasan dan emosi. Sedangkan materi pendidikan jasmani yang tercantum dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai sekolah menengah tingkat atas terdiri dari 7 komponen atau bidang, yaitu 1. Permainan dan olahraga, 2. Aktivitas pengembangan, 3. senam, 4. Aktivitas ritmik, 5. akuatik, 6. Aktivitas luar kelas, 7. Kesehatan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat pagi.